Sudah, Bu. Saya jadi supervisor, nggih. Oke. Selamat siang, Bu Erna Astuti. Selamat siang Pak Widodo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, hari ini akan melaksanakan supervisi akademik coaching ya. Oke. Ya, saya sebagai observer minta izin untuk Iya. mensupervisi Bu Erna sebagai coach, begitu, nggih. Oke Pak. Bu Erna, kira-kira keterampilan atau kompetensi apa yang ingin Bu Erna nanti kembangkan terhadap coaching? Oke Bapak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini adalah membuat pertanyaan berbobot Bapak. Karena pada sesi coaching sebelumnya itu saya sering beberapa kali ada pertanyaan-pertanyaan yang masih tertutup sehingga tidak berbobot seperti itu. Ya, pertanyaan yang berbobot begitu ya. Oke Untuk Pak. selama ini bagaimana Bu Erna? Pengalaman Bu Erna melakukan supervisi? Selama ini pengalaman saya saat coaching itu saya memang belum bisa hadir sepenuhnya Bapak karena kemarin masih nyambi-nyambi gitu jadi situasinya belum kondisional akhirnya saya tidak bisa mendengarkan secara aktif dan ini efeknya itu saya sulit untuk membuat pertanyaan berbobot Pak gitu tuh. Ya, jadi ini nanti Bu Erna akan berlatih untuk menggali pertanyaan berbobot begitu, nggih. Semoga Nggih. tujuannya Nggih, nanti Bapak. tercapai, Bu. Nggih, Untuk hambatan Bapak. bagaimana? Apakah ada hambatan dalam melaksanakan coaching? Kalau yang kemarin itu memang ada hambatan karena saya masih gabung di kelas dan anak-anak rame jadi nggak bisa fokus. Ini alhamdulillah kondisinya anak-anak masuk jadi aman terkendali. Oh ya, ini sudah kondusif ya. Ya sudah kondusif suasananya. Ya, baiklah Bu Erna, silahkan untuk melakukan coaching bersama coachi. Selamat bertugas menjalankan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Widodo. Assalamualaikum Pak Rafiq. Salam, Bu Erna. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, ya panas-panas gini agak galau-galau. Waduh agak galau-galau. Kemarin kita sudah janjian ya Pak untuk bertemu hari ini. Katanya kemarin ada yang mau disaringkan ya. Ada apa nih Pak? Saya penasaran ya ada apa yang mau disaringkan dengan saya hari ini. Iya Mbak, ini itu saya pengen sharing ya terkait prestasi siswa di kelas saya. Kebetulan kan saya wali kelas. Nah ini prestasi saya kan, kalau kelas 1 kemarin, kelas saya itu kan banyak menang lomba kayak di baik sekolah, ada beberapa itu yang level kabupaten provinsi. Nah ini kelas 2 ini satu semester ini kok menurun gitu ya. Itu yang mungkin bisa ingin saya sharingkan. Oke. Jadi Pak Rafiq apa yang ingin Pak Rafiq dapatkan dari sesi coaching hari ini Pak? Ya mungkin saya ada advice atau mungkin ada solusi, mungkin saya bisa apa ya, ada gambaran kenapa ya di kelas 2 ini malah kelas saya kok tidak lebih berprestasi. Itu yang saya harapkan itu nanti. Oke, jadi yang diharapkan Pak Rafiq adalah mencari solusi supaya murid-murid kelas 2 ini bisa berprestasi seperti itu ya Pak Rafiq yang saya tangkap. Oke. Jadi untuk situasinya saat ini seperti apa Pak Rafiq? Kelas saya sih sebenarnya normal dari segi Oke. pembelajaran ya. Tapi sebagai Iya. wali kelas itu kan kadang juga tidak hanya pembelajaran gitu yang saya harapkan, tapi juga ada prestasi-prestasi selain akademik itu kan ya memang non akademik. Itu yang Iya. beberapa kali sebenarnya sering mulai kelas 10 itu saya kembangkan dan yang punya bakat itu saya pacu. Nah,
yang kelas 2 semester 1 ini saya beberapa kali mengantarkan anak itu lomba, memotivasi lomba, baik itu lewat sekolahan atau mungkin anak-anak secara pribadi ikut lomba, tapi kok hasilnya tidak sebagus yang kelas 1, kelas 10 kemarin. Itu yang terjadi semacam itu. Oke, yang saya tangkap tadi prestasi siswa untuk tahun ini berbeda ya Pak sama tahun yang kemarin. Dan Pak Rafiq berupaya agar prestasi ini dapat meningkat seperti itu ya Pak Rafiq. Terus Ya. Pak Rafiq, apa yang mempengaruhi Pak Rafiq untuk tahun ini? Tadi Pak Rafiq menyampaikan prestasinya belum. Apa yang mempengaruhinya apa Pak Rafiq? Penyebabnya? Ya, kalau saya pikir ada beberapa ya. Yang satu ini memang kelas 10, kelas 11 ini ya, kelas 2 kalau yang lainnya. Kalau kita di SMA namanya 14. Siswa ini apa Iya. mulai jenuh ya terkait kegiatan-kegiatan di sekolah yang memang luar biasa banyaknya kalau kelas 11 itu. Itu satu. Kedua, Iya. saya kepikiran anak-anak ini kan mulai banyak aktivitas di organisasi. Jadi selain dia arah prestasi, semuanya dia di organisasi itu kan ada yang jadi ketua, jadi wakil, itu apa itu juga berpengaruh. Mereka tidak fokus ke apa ya, penguatan pengembangan dirinya untuk berkompetisi, apa itu ya. Oke. Terus bagaimana nih, tadi menyebutkan bahwa tidak fokus. Bagaimana cara yang dilakukan Pak Rafiq agar anak-anak ini bisa fokus, Pak? Beberapa kali sebenarnya saya coba ajak ngobrol anak-anak itu, kemudian kita bantuan beberapa rekan bahwa berorganisasi itu baik, juga harusnya malah mendukung, tidak asik di organisasi, tapi malah prestasi pribadi itu juga akhirnya tidak bisa maksimal. Nah, ini yang saya sudah ajak ngobrol, kemudian saya juga minta bantuan rekan-rekan yang lain mungkin mencari solusi ya, bagaimana atau teknik-teknik pendampingan yang lain yang mungkin bisa dikembangkan untuk khusus anak kelas 11. Oke, tadi disebutkan mengembangkan ya Pak Rafiq. Nah, hal apa nih Pak Rafiq yang bisa Bapak Rafiq rencanakan untuk mengembangkan tadi? Hal apa yang bisa Pak Rafiq kembangkan? Ide barunya yang bisa dikembangkan? Saya mau coba apa ya, kirim anak-anak ini beberapa waktu gitu ya ke klub yang lain, atau klub kalau yang baik klub ya, biar dia punya gambaran yang mungkin habitnya, kemudian nuansanya itu berbeda. Saya coba mau planning kayak gitu. Jadi beberapa anak itu yang selama ini mungkin hanya terputar di organisasinya, di komunitasnya, di klubnya, ini mau saya programkan berlatih gitu ya, atau magang di klub atau kelompok yang lainnya, mungkin 3 hari, 1 minggu. Saya rencanakan itu. Mungkin ada gambaran baru, energi baru, nuansa baru gitu. Mungkin saya rencanakan itu. Luar biasa nggih, rencana yang akan dikembangkan Pak Rafiq ini luar biasa sekali. Selain rencana yang sudah Pak Rafiq kembangkan tadi kan otomatis butuh dukungan nggih. Siapa saja Pak Rafiq yang bisa mendukung Pak Rafiq dalam kegiatan itu, Pak? Ya banyak ya yang bisa mendukung, tentu dari pihak manajemen sekolah, karena menyangkut ini pembelajaran. Otomatis mereka nanti harus meninggalkan pembelajaran 3 sampai 1 minggu itu. Kemudian guru-guru yang lain, karena waktu pembelajaran juga mereka nanti tidak bisa tatap muka, jadi mungkin bisa dikuatkan lagi lewat e-learning-nya. Itu yang dari guru-guru. Juga orang tua ya, ini yang nanti saya coba lewat Humas, bagaimana bisa mengajak ngobrol orang tua, minta dukungan orang tua terkait program yang kita rencanakan. Luar biasa. Jadi selain sudah buat rencana, tadi dibutuhkan dukungan juga nih Pak Rafiq dari berbagai pihak. Nah, hari ini tadi saya sudah menangkap Pak Rafiq sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahan Pak Rafiq tadi. Nah, dari pengalaman coaching tadi kita hari ini Pak Rafiq, apa yang Pak Rafiq bisa simpulkan nih Pak Rafiq? Ya akhirnya terima kasih Bu Erna, saya dapat gambaran ya, oh ternyata
saya tadi ada rencana planning yang masih saya ada di gambaran otak itu tadi akhirnya bisa terutarakan. Oh iya, saya punya rencana untuk memagangkan mereka di komunitas yang lain. Itu akhirnya terlontar. Jadi mungkin nanti kita bisa mulai arrange, kemudian terjadwal untuk dilaksanakan. Jadi saya akhirnya kepikiran yang mungkin masih tadi di bayang-bayang, di gambaran tadi lebih real. Sekarang lebih nyata gitu nih. Nah, tadi kesimpulannya sudah menarik sekali Pak Rafiq. Saya sekali lagi sebelum menutupi pengen tahu nih insight yang kita peroleh dari coaching hari ini apa nih Pak Rafiq? Terima kasih Bu Erna. Akhirnya saya bisa diarahkan ke fokus ya, satu langkah berikutnya solusi dari yang saya alami. Nah ini yang saya butuhkan. Jadi saya perlu teman ngobrol, kemudian bisa mengarahkan, mencari insight terkait apa yang saya alami. Terima kasih Bu Erna. Sama-sama Pak Rafiq. Saya juga berterima kasih hari ini bisa dapat ilmu baru nih. Solusi dari Pak Rafiq ini bisa saya jadikan inspirasi juga. Terima kasih Pak Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Erna. Selamat siang Pak Widodo. Selamat ya, luar biasa Bu Erna telah bisa membawakan coaching dengan baik. Alhamdulillah, nggih, Pak Wid. Bagaimana Bu Erna perasaannya selama menjadi coach untuk Pak Rafiq? Alhamdulillah karena hari ini saya merasa lebih lega dan lebih kayaknya ready untuk coaching, Pak. Kalau yang kemarin itu kan situasinya tidak kondusif. Alhamdulillah hari ini situasinya kondusif. Anak-anak sudah masuk kelas, jadi saya merasa tenang hari ini, Pak. Jadi bisa hadir seutuhnya untuk coaching dengan Pak Rafiq. Iya, saya amati juga begitu Bu. Mengalir dengan baik, step-step dari Tirta semuanya sudah masuk. Kemudian yang sudah baik dan nanti perlu ditingkatkan lagi apa Bu dari proses coaching tadi? Yang sudah baik tadi semua tahapan Tirta alhamdulillah terlaksana secara mengalir Pak karena kemarin sudah pernah latihan gitu. Jadi hari ini tanpa template gitu sudah bisa terlaksana dengan baik. Kemudian saya tadi juga sudah mengajukan pertanyaan terbuka. Ada beberapa pertanyaan terbuka yang sudah saya ajukan dan alhamdulillah untuk hari ini sepertinya tadi saya tidak membuat pertanyaan tertutup Pak. Seperti Ya, itu. saya amati juga begitu. Untuk pengembangan kompetensi pertanyaan yang berbobot sudah tercapai atau belum? Sudah didapat atau belum Bu Erna kira-kira tadi? Menurut saya tadi sudah Pak, jadi saya sudah mulai membuat pertanyaan mulai dari kata kuncinya tadi juga sudah, kemudian saya menggunakan kalimat tanya menggunakan apa, bagaimana, seperti itu tadi sudah saya utarakan Pak. Ya, terima kasih Bu Atau mungkin nanti Erna. ada yang terlewat. Iya, dari saya menyimak memang sudah muncul beberapa kata kunci, kemudian pertanyaan berbobot yang memantik ide baru dan penyelesaian masalah. Begitu Bu Erna. Baik Bu Erna, terima kasih. Ini akan saya bacakan hasil observasi saya. Yang pertama, proses coaching saya amati sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta kesimpulan. Kemudian saya juga sudah menemukan kata-kata kunci, diantaranya tadi terkait dengan fokus, kemudian mengembangkan ide baru. Begitu. Kemudian memberikan beberapa penguatan terkait dengan permasalahan. Untuk judgement, asumsi, asosiasi saya kira sudah tidak muncul. Ya. Jadi sudah tidak ada judgement,
asumsi atau labeling sudah tidak terlihat, mengaitkan pengalaman Bu Erna juga sudah tidak ada. Saya kira Bu Erna sudah menjalankan coaching dengan baik dalam hal ini supervisi. Untuk selanjutnya Terima mungkin kasih Pak ada Widodo. beberapa hal disampaikan Bu Erna, monggo terkait dengan proses supervisi kali ini. Oke, untuk selanjutnya niki saya akan terus berlatih Pak Widodo karena Yes. memang saat ini kan mungkin jarang nggih melakukan coaching itu termasuk jarang. Yang sering itu adalah mix gabungan seperti yang Ya, jadi nggak coaching sepenuhnya itu. nggih. Jadi untuk kedepannya saya akan sering berlatih untuk coaching dan dalam keadaan coaching ini memang harus benar-benar harus bisa hadir seutuhnya itu harus menyiapkan kondisinya dulu. Kalau ya, kemarin sedikit itu karena kondisionalnya tidak memungkinkan, jadi yang faktor utama adalah kondisinya benar-benar harus siap dulu baru melakukan coaching. Seperti itu Pak Widodo. ya betul. Untuk yang terakhir kali Bu, saya kira tujuan dari coaching ini sudah tercapai, ya. Bagaimana Iya. perasaan Ibu? Alhamdulillah saya merasa lega sekali Pak hari ini karena saya sudah berhasil membuat kalimat-kalimat yang pertanyaan yang berbobot dan saya sudah berhasil menghindari itu kalimat yang tertutup. Alhamdulillah berkat kegiatan hari ini saya sudah berhasil mencapai tujuan yang saya inginkan. Baiklah, terima kasih Bu. Oke. Saya juga sangat terima kasih kepada Bu Erna. Lain kali kita sambung kembali. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.